Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagi Fitra AM NIM 24147006. Di sini akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan teori asosiasi pendidikan. Langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antaranya beberapa alternatif yang tersedia, sehingga proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah suatu proses pemecahan masalah yang menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya. Banyak jenis keputusan yang berbeda harus dibuat dalam organisasi, seperti bagaimana membuat suatu produk, bagaimana memelihara mesin, bagaimana menjamin kualitas produk, dan bagaimana membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Menurut George Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sondang Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya itu pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Bila manusia gagal menguasai bidang tersebut, maka muncullah beragam masalah. Masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Pengambilan keputusan yang merupakan seni selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Pengambilan keputusan sebagai seni juga dipengaruhi oleh perbedaan beragam faktor lingkungan internal organisasi seperti budaya dan struktur organisasi, gaya kepemimpinan atasan, dan sistem komunikasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan ilmu karena aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, dan pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Pengambilan keputusan bersifat teratur dan terarah berarti aktivitas tersebut selalu diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang tegas bagi pencapaian tujuan. Pengambilan keputusan sebagai ilmu menandakan bahwa kajian tersebut dapat dipelajari oleh siapapun dan pendekatannya dapat diterapkan oleh yang mempelajarinya. Selanjutnya, materi tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama itu tujuan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif pilihan yang ada, agar tujuan yang hendak dituju terlaksana dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja, dalam artian bahwa sekali diputuskan maka tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua itu bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, dalam artian bahwa keputusan yang diambil tersebut sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Yang kedua itu fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan apabila seseorang individu dihadapkan pada suatu masalah. Dalam proses menyelesaikan masalah tersebut, tentunya akan dihadapkan pada alternatif pilihan pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal inilah fungsi dari pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain. Yang pertama yaitu pangkal permulaan dari seluruh aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, dalam artian menangkap masa depan, masa yang akan datang, di mana efeknya akan berpengaruh cukup lama. Selanjutnya itu materi selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama itu intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan, yang dimana kelebihannya itu waktu yang digunakan dalam mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan yang pada umumnya. Kemampuan pengambilan keputusan dari pengambil keputusan tersebut akan berperan, dan itu akan perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenarannya, dan dasar-dasar lainnya dalam pengambilan keputusan sering dikali diabaikan. Yang kedua itu dasar keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambil keputusan berdasarkan pengalaman adalah memberi manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu serta dapat menentukan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga itu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela atau terpaksa. Selanjutnya, keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik. Kelemahannya dapat menimbulkan sifat rutinitas. Selanjutnya, mengasosiasi dengan praktek diktatorial. Selanjutnya, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Ini fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Selanjutnya, rasional. Pada pengambilan keputusan yang bersifat rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil dan nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama itu kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan tidak ada kekaburan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang selanjutnya itu preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Selanjutnya itu hasil maksimal, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan dari hasil ekonomis yang maksimal. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.